Oke. Jadi hari ini aku lawan Laila hendak sedikit berpanderan tentang ada lagi berita yang rame benar dibahas semua orang. Kayaknya kita kita kumpulan kawan-kawan tuh pasti memandir ini. Benar, bujur. Bilanya nongkrong kah? Paling gak ada berdua, bertiga, berempat tuh pasti memandir berita ini. Lakian binian loh kak. Iya, kayaknya nonton juga sudah tahu ini beritanya tentang apa. Tapi nanti selanjutnya kami ini membahasnya bukan untuk menyerang si dua orang yang lagi dibahas ini. Iya. Tujuannya adalah membahas apa yang dia lakukan. Tapi kayaknya ini juga hal yang bisa terjadi sama siapa aja, bukan sama si orang ini. Iya. Orang ini karena Inya terkenal aja, jadi beritanya bisa sampai senaik ini. Dan dia religi juga loh kak, tentang agama. Jadi itu tuh. Oke, branding Inya kuat di agama orang ini nih kan Inya salah satu personil dari band. Oh kita kan usah bahas bandnya Gin. Bahas orangnya aja. Ayo kita sebut kada usah bawa nama bandnya, kada usah apa yang Inya gawi terkait dengan agama atau apapun itu. Ya, penampilan Inya iya bujur itu penampilan. Kita mandirakan tentang kelakuan. Iya. Itu. Perbuatan seseorang. Tapi ini belum dari pihak perempuannya belum ada klarifikasi. Tapi di media lain kayak di sosial media lain, apa itu namanya, media online kayak Liputan 6, katanya jar si abahnya tuh sudah mau memadahkan kalau misalnya si Inya tuh bukan Inya jarnya. Iya. Dijamin kalau itu tidak ada kejadian. Kita sebut aja gini namanya. Oke, boleh. Kita sebut aja namanya, yaitu yang trending minggu-minggu ini yaitu Nisa Sabian dan Ayus Sabian. Atau Nisa aja kah? Nisa atau Ayus aja atau? Nisa Ayus aja gitu. Iya, Nisa Ayus. Oke, sekali lagi kita kada memandir tentang apa background kerja Inya, apa yang Inya gawi, apa yang Inya gawi untuk kesehariannya Inya, tapi kita bahas tentang yang katanya si Nisa ini punya hubungan sama si teman kerjanya seorang. Iya. Tapi Inya tuh sudah punya istri katanya. Iya. Jadi Nisa ini dianggap pelakor. Oke. Sejujurnya aku pribadi pun kayaknya aku pribadi melihat kayak gini nih terserah lah gitu nah. Apa yang dikerjakan Inya, apa yang digawinya, tapi sekali lagi aku di sini juga kada membujurkan apa yang Inya gawi kalaupun misalnya itu bujur. Iya. Kalau Laila sebagai fans, menurut karena Ulun fans sama Nisa ini, jadi Ulun masih kada percaya. Soalnya kenapa? Mungkin menurut Ulun sebagai fans, Nisa tuh sama Ayus kayak kakak adik yang saling menaruh perhatian, tapi dianggap orang itu jadi selingkuhan. Dan sempat dengar Ayus klarifikasi. Itu tidak menurut Ulun itu tidak menjelaskan apa masalahnya. Dia yang si Ayus ngomong di depan kamera. Iya, yang berapa menit itu? Iya. Berapa detik? Berapa detik? Itu dia minta maaf kepada orang yang dirugikan dan hilapnya tuh apa tidak dijelaskan kayak kenapa. Dan di awal Joynya bilang kayak gini apa? Jarnya aku mau bilang mengklarifikasi kah, ada yang butuh klarifikasi kah tidak? Ayo kita ulang videonya. Saya Ayus Sabian ingin menyampaikan tentang berita yang sedang beredar saat ini. Saya dengan penuh kesadaran dan ketulusan ingin memohon maaf kepada istri, keluarga, teman-teman Sabian, dan semua yang merasa tidak nyaman dengan kekhilafan yang saya lakukan.
Mohon doanya, semoga saya bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya. Oke. Jarinya ingin menyampaikan tentang berita yang sedang beredar ini. Dia tidak menyebutkan dengan jelas apa yang diberitakan. Ya walaupun kita beritanya sudah tahu. Iya. Udah. Dan ada berita lagi tentang Nisa Sabian bersumpah di hadapan sang ayah tak jadi selingkuhan Ayus. Oke, jadi dua orang yang dibicarakan ini punya punya tanggapan atas berita yang naik dengan bertolak belakang. Iya. Bertolak belakang. Si cowoknya katanya Hilaf. walaupun si cowoknya bilang hilaf, tapi nya juga kadang memadahkan mau mengklarifikasi berita yang mana. Iya. Kita kada tahu. Apakah Kada jelas perceraiannya apakah perceraiannya atau isu selingkuhnya. Nah, si cewek, si Nisa bilangnya apa tadi jadinya? Bersumpah Bukan atau tidak melakukan, tak jadi selingkuhan alias Ayus. membantah mentah-mentah si isunya tersebut. Iya. Itu. Oke. Menurut Ulun, Nisa Sabian ini kan orangnya masih muda Oke. dan suka manja kah? Kan di lingkungan kerjanya itu tua-tua katanya. Apalagi laki-laki. Jadi dia tuh bersikap karena merasa paling kecil, dia bersikap manja kepada rekan kerjanya menurut Ulun. Jadi ini perlu perhatian kayak itu gitu kayak Maaf aku tertawa. menurut Ulun, dan mungkin ada yang salah tanggap kayak itu Oke. dan kasihannya ini apapun yang dia lakukan kayak seperti bajunya yang couple sama Ayus atau dia kayak manja-manja lawan Ayus itu dikeluarkan berataan gitu. Oh iya, tapi kan terlepas dari semuanya nih, entah ini dengan pergaulannya temannya, pergaulan lingkungan kerjanya, tapi sangat disayangkan beritanya naik dan rame. Itu yang sangat disayangkan. Mau tidak mau ini juga jadi bumerang tersendiri buat mungkin nama baiknya dia, nama baiknya si Nisa, nama baiknya si Ayus, terus entah di pekerjaannya, di lingkungannya, dan keluarganya apalagi. Sangat disayangkan udah kejadian. Terlepas apapun yang dipikirkan sama orang-orang, itu yang disayangkan. Itu sih. Iya, benar sih. Oke. Dan tapi dari sudut pandang istrinya Ayus, Oke, kita bahas istrinya sekarang. Iya, istrinya. Kayak merasa sakit hati pastinya terhadap pemberitaan itu. Sepertinya Anda sangat menelaah. Iya, karena teman-teman saya banyak yang mengirim berita-berita ini. Oke. Aduh. Oke, gimana istrinya? Menurut Ulun wajar aja inya hendak memblow up mengeluarkan berita ini ke media. Okay. Soalnya kan ya perempuan mana yang mau diselingkuhi katanya. Tapi sayang dan apalagi terkenal. Oke. Tadi pagi aku cerita dengan kawanku, jadinya aku bilang, aku nanya kayaknya, kan orang selingkuh tuh banyak nih, kadusah gin artis terkenal. Iya. Ibaratnya di lingkungan aku gin, atau di lingkungan ikam, atau di lingkungan kawanan yang para kita pasti kemungkinan besar ada lah kayak gitu. Selingkuh. Yang selingkuh atau diselingkuhi. Ini konteksnya dalam suami istri, bukan yang pacaran. Oke. Untuk sementara. Nanti kita bahas apa itu selingkuh menurut Wikipedia, Google. Jarnya, aku nanya kawannya ke dia kayak nih, salah kah jar kalau orang selingkuh tuh, jar kalau kenapa aku bertanya kayak itu, karena kepikiran kan si cowok ini memang punya istri, anggaplah taruhlah punya istri. Iya, punya istri. Terus suka sama cewek lain. Oh, berarti yang selingkuh ini cowoknya. Si ceweknya juga suka. Iya. Mereka jalan di belakang. Dan aku salahnya di mana? Kan sama-sama suka gitu. Sama-sama suka. Oke. Iya. Ini pertanyaan goblok sih sejujurnya. Bisa tahu lah.
Kenapa? Jar kawanku, ya salah lah jarnya lo. Karena kan mau kada mau ada satu pihak yang merasa disakiti. Kita sama orang tuh kada boleh saling menyakiti jarnya kayak itu. Sekecil apapun. Itu namanya tetap tindakan merugikan orang lain jarnya. Oke, jarku. Karena aku orangnya jua kada pernah merasakan atau lebih tahu lebih mencari tahu tentang apa itu orang yang selingkuh atau apa segala macam. Jadi kada tapi tahu. Pian memandang orang yang berselingkuh yang sama-sama mau, menurut Pian kayak apa? Itu wajar aja kah atau apa? Oke. Dalam konteks sudah ada pernikahan ataupun pacar ataupun pacaran yang berniat komitmen yang memang serius atau memang klub berdua, rasa sih itu hitungannya masuk ingkar janji. Jadi dan Pian tidak membenarkan ada membenarkan kalau misalnya itu kan janji yang ingin buat berdua. Iya. Salahnya balik lagi ke ingkar janjinya, bukan masalah sama-sama suka atau si selingkuh ini tuh jadi kayak faktor penyebab inya mengingkari janjinya. Nah, kayak itu tetap salah kalau menurut aku tuh. Pasti salah yang selingkuh nih. Dan faktor yang membuat orang selingkuh itu perasaan apa, Kak? Kau nanya ke aku lah. Menurut kamu dulu deh. Menurut ulun mungkin karena bosan sama pasangannya. Iya. Atau ya bosan sama atau anak mau mencari suasana baru ke orang lain. Itu biasanya kayak anak SD, SMP, SMA pacaran, bosan. Atau karena kasihan. Iya, kasihan sama orang ketiga. Contohnya dia orang ketiga ini curhat sama laki-laki lo, sama laki-laki. Dan laki-laki ini merasa kasihan karena jadi tempat curhatnya. Bisa juga orang ketiga ini mau menjadi yang kedua dari laki-laki ini. Kayak itu paham. Kayak itu salah satu faktor atau dasar laki-lakinya ketujuh. Banyak iya. Kan banyak tuh orang laki-laki yang ketujuh sana sini itu. Oke. Sebelum lebih lanjut lagi membahas tentang perselingkuhan atau isu selingkuh yang lagi rame sekarang di sosial media, apa yang dibahas hari ini tuh sama aku sama Laila balik lagi untuk menambah sudut pandang kita lah gitu, untuk menyikapi misalnya ada orang-orang di sekitar kita yang lagi selingkuh, ada kejadian selingkuh atau apa. Kalau dilihat dari kasusnya isunya si Nisa sama si Ayus, mungkin enggak kalau misalnya ini tuh karena satu lingkungan, karena satu tempat kerjaan dan mungkin kan jadi salah satu penyebab. Mungkin karena kan setiap hari ketemu, setiap hari kerja, setiap hari perhatian kan? Oke, ini yang perlu digarisbawahi. Kita memang sering ketemu sama orang dalam satu lingkup pekerjaan gitu, misalnya dengan orang yang sama tiap hari, apalagi kalau misalnya kita terikat kontrak bertahun-tahun gitu misalnya dengan rekan kerja. Karena kita bisa tetap menjaga profesionalitas kalau misalnya jangan baper dong. Kalau misalnya mau menghindari susah Kak. Nah, ini balik lagi berarti untuk ke kan bisa mengontrol perasaan masing-masing. Susah soalnya kan ada pepatah Jawa. Apa itu? Pokoknya apa bahasa Indonesianya apa ingat? Ibaratnya cinta karena terbiasa. Gitu kah? Itu kan kalau misalnya dalam lingkup kerjanya Inya sambil dibumbui dengan cinta-cinta gitu. Saling perhatian. Iya. Ding udah lah makan, ding sudah lah.
Deng, sudah lah. Guring lah malam tadi kayak apa jamun ditakoni kayak itu. Bisa curhat-curhatan juga. Bisa curhat-curhat kayak apa tadi, Jen. Sebelum kita tutup, lah ada yang mau disampaikan dulu. Sudah cukup. Udah cukup, yakin? Pian? Oke. Ini tuh merupakan video pertama kita, jadi sebagai pembuka aja dulu. Tapi harapannya sih buat video-video selanjutnya nanti kita bisa lebih lebih proper, lebih siap materi, lebih siap apa yang bisa disampaikan. Silahkan nanti tunggu video selanjutnya yang mungkin kita bisa lebih bahas dengan lebih mengutamakan cara kita menyikapi sesuatu, cara kita berpikir, cara kita cara kita memanajemen diri dalam bersosial kayak gitu. Tujuannya ada pelajaran juga dari video ini. Tujuan video obrolan kayak gini sebenarnya itu gasan kita menyampaikan pemikiran kita terhadap isu, terhadap suatu hal